Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita, termasuk pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara atau dalam pengajian rutin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan di antara manfaat ilmu yang kita harapkan yaitu bisa menjadi pengingat kita ketika menghadapi gelombang fitnah, syubhat ataupun syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 201, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum, jika massa menyentuh mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz massa. Menyentuh itu beda dengan memegang atau mencengkeram. Ta'ifun minasyaiton. Ta'if artinya sesuatu yang berputar. Artinya setan itu selalu mengintai manusia, selalu mengintai orang-orang beriman untuk mengganggu, untuk menjerumuskan. Meskipun begitu, kalau orangnya itu bertakwa, maka setan tidak bisa menguasainya, hanya seperti sentuhan saja. Namun pun demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadzakkaru. Jika orang-orang bertakwa itu ada sentuhan-sentuhan dari setan, karena setan itu selalu berputar-putar mencari celah bagaimana bisa masuk mengganggu orang-orang muslim, orang-orang bertakwa, maka mereka ingat, faidahum mubsirun, maka tiba-tiba mereka pun mendapat petunjuk. Nah, ingat di sini tentunya sesuatu yang sudah pernah dia ketahui. Kalau belum pernah dia ketahui namanya bukan ingat. Nah, artinya kita mohon supaya ilmu yang kita dapat itu bisa menjadi penolong kita atau bisa menjadi pengingat bagi kita ketika ada gelombang atau badai fitnah, syahwat, ujian, gangguan dari setan, baik itu setan jin maupun setan manusia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tafsir biidznillah, dengan izin Allah. Insya Allah kita akan membahas tafsir surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, insya Allah kalau nyampe waktunya. Namun sebelumnya, sebagaimana telah kita katakan pada pertemuan yang lalu, sebelum kita masuk pada tafsir, kita berikan dulu sebagian tentang ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran yang akan membantu seseorang dalam belajar tafsir. Kalau dulu kita sudah menyampaikan macam-macam wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, sekarang ini kita akan menyampaikan tentang penjagaan terhadap Al-Quran atau penjagaan terhadap wahyu Al-Quran ini, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai
zaman yang berikutnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki Al-Qur'an ini disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat Jibril, bukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala disusupkan ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi melalui perantara malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, setiap Nabi Muhammad menerima wahyu, beliau memerintahkan para penulis atau penulis yang ada, yang kebetulan di samping beliau atau dekat beliau, untuk menulis wahyu tersebut. Bisa saja ditulis di kertas, atau di kulit binatang, ya, atau di papan-papan, ya, atau bahkan di pelepah kurma. Yang jelas, setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau memerintahkan untuk menulis. Bukan cuma itu, setelah selesai ditulis, maka Nabi Muhammad memerintahkan penulis itu untuk membacakan. Supaya apa? Supaya kalau ada kesalahan dalam menulis nanti dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini ya yang pertama ya. Jadi itu bentuk penjagaan terhadap Al-Quran yang pertama. Nabi itu memerintahkan setiap kali beliau itu memperoleh wahyu, memerintahkan penulisnya untuk menulis. Nah setelah selesai ditulis, disuruh membacakan. Supaya kalau ada kesalahan dibenarkan. Kalau ada kesalahan dibenarkan. Ini yang pertama. Maka tidaklah Nabi wafat kecuali Al-Quran itu semuanya telah ditulis. Ya. Ketika Nabi wafat, semua Al-Quran itu telah ditulis. Namun tidak ditulis dalam satu buku. Ya. Tidak ditulis dalam satu buku. Kenapa tidak ditulis dalam satu buku? Sebabnya banyak, yang paling adharnya ada dua. Yang pertama, karena ketika Nabi masih hidup, wahyu itu masih turun. Jadi tidak bisa dikumpulkan dalam satu buku. Kemudian masih ada turun lagi. Kemudian sebabnya lagi, ya, wahyu turun itu tidak mesti terpisah dari yang sebelumnya. Artinya begini, misalnya turun ayat-ayat dari surat Al-Baqarah. Nah, tidak mesti surat Al-Baqarah itu selesai semua baru turun surat yang lain. Ini tidak mesti ya. Bisa jadi turun surat yang lain lagi. Nanti ada lagi turun wahyu dan Nabi memerintahkan untuk menyambungkan dengan surat Al-Baqarah misalnya. Jadi wahyu turun itu tidak urut sebagaimana penulisan mushaf itu ya, tidak urut. Makanya tidak dibukukan dalam satu buku ketika zaman Nabi. Kemudian sebab yang kedua, karena di sana ada kemungkinan mansukh atau dihapus tilawahnya. Ada kemungkinan dihapus tilawah atau bacaannya. Jadi Al-Quran itu ada yang dihapus hukumnya, ada dihapus juga bacaannya, ada juga yang dihapus hukum dan bacaannya sekaligus. Ada yang bacaannya masih, tapi hukumnya sudah tidak berlaku, itu ada. Ada yang bacaannya hilang, dihapus, tapi hukumnya masih berlaku, itu juga ada. Ada yang kedua-keduanya dihapus, itu juga ada. Itu penjagaan wahyu yang pertama, ditulis pada masa Nabi. Kemudian yang kedua, setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi untuk mengecek hafalan Nabi. Itu setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk memurajaah hafalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Jibril menjelaskan mana yang mansukh, mana yang muhkam. Itu setiap bulan Ramadan. Dan ketika tahun terakhir pada wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril itu datang dua kali. Kalau tahun-tahun sebelumnya di murojaah sekali, tahun terakhir itu di murojaah dua kali. Ya. Itu yang kedua, penjagaan terhadap Al-Quran ini. Jadi setiap bulan Ramadan
Jibril itu datang kepada Nabi untuk memurojaah hafalan Nabi dan memberitahu kalau ada yang mansukh, kalau ada yang dihapus. Makanya para ulama kita dulu kalau datang bulan Ramadan, sebagian mereka itu mengkhususkan dengan Al-Quran. Seperti Imam Malik rahimahullah, beliau kalau bulan Ramadan diriwayatkan ngajar hadisnya berhenti dulu. Dia mengkhususkan untuk belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, pada khalifah zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terjadi peperangan karena banyak orang-orang murtad setelah meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada peperangan dan banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengusulkan kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar itu mengumpulkan tulisan Al-Quran dalam satu buku, dibukukan. Artinya Umar mengusulkan Abu Bakar supaya Al-Quran itu dibukukan, dikumpulkan dalam satu buku. Maka pertama kali, ya, awal-awal Abu Bakar pun enggan, ya, tidak menerima. Kenapa? Dia mengatakan, apakah saya akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Akan tetapi Umar terus membujuknya, ya, demi Allah ini adalah baik. Gitu. Akhirnya Abu Bakar pun mau menyetujui. Lalu Abu Bakar memanggil salah seorang penulis wahyu pada zaman Nabi, yaitu Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit. Meskipun penulis wahyu itu bukan cuma Zaid bin Sabit, ya, pada zaman Nabi ada Ali bin Abi Thalib, ada Ubay bin Ka'ab, ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Zaid bin Sabit seorang pemuda yang cerdas, gitu. Dia menjadi salah seorang penulis wahyu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar memberikan tugas kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran atau tulisan Al-Quran, kemudian dibukukan pada zaman beliau As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Maka bagaimana Zaid bin Sabit ini mengumpulkan Al-Quran atau mengumpulkan tulisan Al-Quran? Bukan dia langsung menulis dari hafalannya, bukan, ya. Karena kalau menulis begitu mudah, ya. Artinya tidak sesulit pekerjaannya. Karena Zaid hafal Al-Quran, Umar hafal Al-Quran, Abu Bakar juga hafal Al-Quran. Tapi beliau mensyaratkan, mengumumkan kepada para sahabat waktu itu, barang siapa yang mempunyai tulisan Al-Quran dan itu ditulis, ya, ditulis di hadapan Nabi, maka disuruh membawa. Barang siapa mempunyai tulisan Al-Quran, ditulis, ya, sudah dapat rekomendasi dari Nabi atau ditulis di hadapan Nabi, maka disuruh membawa, disuruh mengumpulkan. Ya, ini proyek dari Abu Bakar As-Siddiq. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Semua dikumpulkan yang ditulis pada zaman Nabi, baik itu dari kertas ataupun di tulang-tulang atau di kulit binatang, semua dikumpulkan. Jadi tidak menerima cuma hafalan, tidak diterima, harus ada tulisannya, hafalan dan tulisan. Maka Al-Quran itu sanadnya itu hafalan dan tulisan, ya. Ada tulisannya, ada musyafahahnya kalau belajar dulu, orang-orang dulu, ya. Akhirnya beliau pun mengumpulkan, ya. Zaid bin Sabit berkata, ya, diriwayatkan kalau mereka itu membebani saya memindahkan gunung, itu tidak lebih ringan daripada mengumpulkan tulisan Al-Quran. Akhirnya terkumpullah tulisan Al-Quran, seingatnya terkumpullah tulisan Al-Quran, dibukukan, kemudian disimpan di tempatnya Abu Bakar, disimpan di tempatnya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, disimpan di tempatnya Umar sebagai khalifah setelahnya. Tidak dengar sama sekali.
Kemudian setelah wafatnya Umar bin Khattab, tulisan tadi atau catatan atau kumpulan tulisan Al-Quran tadi disimpan di rumahnya anaknya Umar bin Khattab yang perempuan. Siapa yang juga istri Nabi umumnya? Hafsah. Nah, Hafsah, di tempat Hafsah. Sampai akhirnya Khalifah Utsman bin Affan ataupun zaman Khalifah Utsman bin Affan Dzunuraini radhiyallahu anhum ajmain. Ketika itu Utsman bin Affan mendapati di Madinah, ya, di Madinah, bukan di tempat lain, di Madinah, itu kaum muslimin berbeda dalam membaca Al-Quran. Berbeda dalam membaca Al-Quran. Ada yang baca panjang, pendek misalnya. Ada yang baca fathah, ada yang pakai imalah, dan sebagainya. Tapi sebenarnya perbedaan ini sebenarnya tidak masalah. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah mereka itu berbangga dengan qiraahnya, bacaannya, dan menyalahkan bacaan yang lain. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau perbedaan bacaan, kalau itu semua ada sanadnya, mutawatir dari Nabi, maka sebenarnya itu tidak masalah. Yang jadi masalah mereka itu berbangga-bangga dengan bacaannya dan menyalahkan bacaan yang lain. Itu di Madinah. Kemudian datang ke Umar sahabat namanya Hudzaifah. Hudzaifah sahabat yang ma'ruf, orang yang memegang rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang dari Armenia dan Azerbaijan. Ya, mungkin dia mengabarkan kepada Umar bahwasanya di sana seperti itu juga keadaannya. Bahwasanya kaum muslimin mereka beda-beda dalam membaca Al-Quran, ya sebagaimana tadi panjang pendek, ada fathah, imalah, ya, dan sebagainya. Dan mereka saling berbangga-bangga atau membanggakan bacaannya dan menyalahkan bacaan yang lain. Sampai-sampai namanya manusia, ya, kalau sudah berbeda, ya, tidak mau kembali, tidak mau rujuk, itu biasanya bisa jadi saling bermusuhan. Waliyatubillah. Akhirnya dia mengusulkan Hudzaifah bin Al-Yaman ini kepada Utsman, adrik hadhil ummah qabla ayatafarraqu. Perhatikanlah umat ini sebelum mereka itu bercerai-berai. Akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit lagi dan orang Quraisy yang empat orang Quraisy, semuanya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk meminjam mushaf yang ada di siapa tadi? Hafsah, ya. Kemudian disalin supaya apa? Supaya nanti dikirimkan ke berbagai negeri, ya, berbagai negeri Islam. Dikirimkan ke berbagai negeri Islam plus bukan cuma mushaf, ditambahi pengajar, ya. Dikirim bersama pengajar. Makanya mushaf, ya, mushaf yang ada itu disebut mushaf Utsmani, ya. Disebut apa? Mushaf Utsmani. Karena ini proyek Utsman bin Affan. Dia menyalin mushaf yang ada di Hafsah bintu Umar. Dia disalin menjadi beberapa salinan, kemudian dikirim ke negeri-negeri berikut pengajarnya. Jadi dikirim pengajar plus mushafnya. Dari mushaf-mushaf tersebutlah kaum muslimin di berbagai negeri itu menyalin dan mempelajari atau menerima bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran diajarkan dengan tulisan plus bacaan, gitu. Kemudian berapakah jumlah mushaf yang dikirim oleh Utsman atau berapakah salinan? Maka di sini ulama berbeda pendapat. Yang pasti itu ada 5 yang pasti.
Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Yang pertama, mushaf ditinggal di Madinah 1. Yang kedua, dikirim ke Mekah. Kemudian ada juga yang dikirim ke Kufah, Basrah, dan Syam. Jadi ada 5 ini yang disepakati, yaitu yang di Madinah disebut mushaf atau mushaf induk. Kemudian dikirim ke Mekah, kemudian dikirim ke Basrah, ke Kufah, dan ke Syam, ya, 5. Ada 2 yang diperselisihkan, yaitu apakah itu diperselisihkan, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak, yaitu 2 mushaf lagi dikirim ke Mesir dan Bahrain. Mesir dan Bahrain. Ada yang mengatakan 5 dan 6, ada yang mengatakan 7. Kemudian Utsman bin Affan memerintahkan dalam riwayat, selain mushaf tersebut dan salinannya, semua yang sudah punya tulisan disuruh membakar. Disuruh apa? Membakar. Maka dari sini sebagian ulama mengatakan kalau Al-Quran itu sudah nggak terpakai, sudah lapuk, dibakar. Tapi ada juga yang mengatakan tidak harus dibakar. Kenapa Utsman memerintahkan membakar? Karena waktu itu membakar itu paling cepat untuk menghilangkannya, agar mushafnya itu yang lain segera hilang, ya, tidak menjadi sumber perbedaan. Akhirnya disuruh membakar. Tinggallah mushaf-mushaf yang dikirim oleh Utsman tersebut dan bacaannya dan salinannya. Nah, dari sanalah akhirnya disebut Khat Utsmani atau mushaf Utsmani. Dan Al-Quran itu diterima bacaannya jika memenuhi 3 syarat. Sebagaimana disyaratkan oleh salah seorang ulama, wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan wal qur'anu fa hadhi salasatul arkanu. Jadi disebut Al-Qur'an kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sesuai dengan mushaf Utsmani atau tulisan Rasul Utsmani itu tadi. Bacaannya harus sesuai dengan yang disalin oleh proyeknya Utsman bin Affan tadi. Kemudian yang kedua, itu sesuai dengan bahasa Arab. Kalau di dalam mushaf itu mengandung kemungkinan tapi itu bukan bahasa Arab, ya tidak disebut Al-Quran. Dan yang ketiga, itu harus sahih sanadnya. Ulama yang lain mengatakan atau mensyaratkan mutawatir. Jadi dulu, ya, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Zaid bin Sabit itu menyalin tulisan Al-Quran, itu belum ada titik, belum ada harokat, ya. Belum ada titik, belum ada harokat. Makanya dulu kalau belajar Al-Quran itu nggak bisa baca sendiri, harus digurukan, ya, harus digurukan. Dan itulah menambah kekuatan sanad Al-Quran. Sanadnya itu dari tulisan dan dari syafahah, ya, dari ucapan. Dulu itu nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada harokat. Itu dulu. Tapi oleh ulama-ulama berikutnya, ya, karena kebutuhan yang mengharuskan, maka dikasihlah titik, dikasihlah harokat. Makanya bacaan itu pun macam-macam. Allah alam, itu yang kita bisa sampaikan tentang penjagaan Al-Quran sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain. Baiklah, sekarang kita masuk pada tafsir surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas adalah kalau urutannya dalam mushaf 3 dari belakang atau 112. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pertama tentang namanya. Nama surat ini adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu yang pertama, dan ini yang masyhur. Yang masyhur surat Al-Ikhlas. Di mushaf ditulis namanya surat Al-Ikhlas.
Padahal dalam ayat-ayatnya tidak ada disebutkan kata-kata ikhlas ya. Dalam 4 ayat surat Al-Ikhlas tidak ada kata Al-Ikhlas. Tapi dinamakan surat Al-Ikhlas karena surat ini berbicara atau isinya tentang ikhlasul ibadah lillahi ta'ala wa tauhidih, tentang pemurnian atau keikhlasan. Ikhlas itu artinya murni, tentang pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keesaannya, dan juga wa tanzihihi an kulli naqsin wa syirkin, dan memahasucikan Allah dari segala kekurangan dan tandingan. Maka maksudnya kalimat ikhlas di sini adalah kalimat tauhid. Jadi al-ikhlas artinya adalah pemurnian, tauhid itu mengisahkan. Jadi maksudnya ikhlas adalah tauhid. Itu yang pertama namanya. Kemudian namanya juga adalah surat Qul Huwallahu Ahad. Jadi kalau namanya surat Qul Huwallahu Ahad itu tidak salah ya. Memang itu namanya. Dan itu ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qul Huwallahu Ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul Huwallahu Ahad ta'dilu sulusal Quran, yaitu membandingi sepertiga Al-Quran. Ta'dilu sulusal. Jadi kata ta'dilu apa ini ya? Mungkin yang tahu sedikit bahasa Arab, ta'dilu di situ kan ada huruf ta. Ta ini domirnya itu kembali untuk mu'anas. Mu'anas itu kembali kepada surah. Surah kan isim mu'anas. Nah, ta'dilu artinya surah. Artinya Qul Huwallahu Ahad itu nama surat ya, nama surat. Jadi surat ini ada 2 nama tauqifi, yaitu surat Al-Ikhlas dan surat Qul Huwallahu Ahad. Itu namanya. Maka kalau kita mengajarkan anak-anak kita mungkin atau orang yang masih nggak tahu surat Al-Ikhlas, ya surat Qul Huwallahu Ahad nggak apa-apa. Itu namanya, memang namanya juga tidak salah. Di sana ada nama-nama lain yang diberikan oleh ulama. Tapi sebagaimana kata pepatah, kalau sudah ada bulan purnama, ya, kita itu tidak membutuhkan bintang, atau malam tidak membutuhkan bintang. Kenapa? Karena sudah terang. Artinya kalau sudah ada nama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentang nama surat, kalau nama dari ulama atau ijtihad ulama memberikan nama, maka sebenarnya kalaupun kita tidak tahu tidak apa-apa ya. Di antaranya adalah nama Al-Asas, At-Tauhid, ya, As-Somad, ini juga nama-nama yang diberikan ulama. Tapi yang murud atau yang datang dari Nabi namanya adalah surat Qul Huwallahu Ahad dan juga surat Al-Ikhlas, itu yang masyhur. Bahkan ulama menghitung nama surat Al-Ikhlas itu nyampe 20 ya, nyampe 20 nama. Berikutnya adalah keutamaan surat ini. Keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas mempunyai banyak keutamaan, disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya adalah an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya beliau Aisyah berkata, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau itu tidak tidur, ya, jika dia tidak tidur setiap malam, ini kata Aisyah ya, setiap malam Nabi itu mengumpulkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya, jadi begini ya, mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian membaca pada kedua telapak tangan tersebut surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Atau dalam hadis ini disebutkan Qul Huwallahu Ahad wa Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi ketika hendak tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Jadi urutannya seperti itu sebagaimana dalam hadis ya. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian setelah selesai membaca 3 surat itu diusap ke badannya.
Yabda'u bihima ala ra'sih wa wajhihi wa ma'aqbala min jasadih. Rasulullah memulai dari kepalanya, kemudian mukanya, kemudian badannya yang depan. Setelah itu yang belakang. Yaf'alu dzalika salasa marrat. Rasulullah melakukan itu 3 kali. Paham ya? Hadis dari Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur, dia memulai 2 telapak tangannya, dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian diusap, ya, mulai dari kepala, wajah, bagian tubuh yang depan, dan seterusnya. 3 kali, ya, melakukan itu 3 kali. Kemudian hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi mendengar laki-laki yang lain, sahabat Nabi juga, membaca surat Al-Ikhlas. Mungkin karena hafalnya surat Al-Ikhlas, atau mungkin karena dia cinta surat Al-Ikhlas, atau karena sebab yang lain. Yang jelas dia membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang di rumahnya. Nah, ada sahabat yang lain dengar. Kemudian yang dengar ini ketika pagi hari dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya Rasulullah, dia itu di rumahnya membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang. Seakan-akan ya taqallah, seakan-akan menganggapnya itu amalan yang remeh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Quran." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, atau demi Allah, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya dia surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi ini fadilah atau keutamaan surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian hadis yang lain, sebelum kita lanjutkan tentang hadis berikutnya, jadi ada beberapa taujih atau penjelasan dari ulama kenapa kok surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran atau taklik. Yang pertama mengatakan ya sebanding sepertiga Al-Quran, sebanding pahalanya. Dan ini masyhur ataupun ini hak benar ya. Artinya kalau dia membaca 3 kali, dia mendapat pahala seperti membaca Al-Quran semuanya. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, tafsir juz amma ayat surat ini, meskipun ini dibaca 3 kali itu sebanding dengan pahala membaca Al-Quran, tapi tidak bisa menggantikan kedudukannya. Apa maksudnya tidak bisa menggantikan kedudukannya? Beliau memberikan contoh, kalau seseorang itu sholat, yang wajib dibaca itu Al-Fatihah. Kalau dia hafal Al-Fatihah, dia membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka itu tidak bisa mengganti Al-Fatihah. Meskipun pahalanya sebanding dengan semua Al-Quran, termasuk di dalamnya surat Al-Fatihah. Itu tidak bisa. Ada yang mengatakan pahalanya memang sebanding sepertiga Al-Quran, tapi kalau diulang-ulang 3 kali tidak sebanding dengan membaca Al-Quran semuanya. Wallahu alam, kayaknya pendapat ini marjuh, yang lebih kuat yang awal tadi. Jadi sebanding dengan sepertiga Al-Quran, kalau diulang-ulang 3 kali dia sebanding dengan pahala membaca Al-Quran semuanya. Kemudian ada lagi mengatakan dia sebanding sepertiga Al-Quran karena Al-Quran itu isinya 3, sebagaimana telah kita singgung, yaitu tentang tauhid atau tentang akidah, kemudian tentang hukum, dan tentang kisah. Nah, surat Al-Ikhlas itu tidak ada surat yang menyamainya, isinya semua adalah akidah. Jadi tidak ada surat selain Al-Quran yang isinya itu khusus, tidak ada surat selain Al-Ikhlas dalam Al-Quran yang isinya itu cuma masalah akidah atau masalah tauhid. Jadi kalau surat yang lain mungkin isinya macam-macam ya, tapi surat Al-Ikhlas isinya itu khusus akidah atau tauhid. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat marjuh juga, tidak kuat, sebanding dengan sepertiga Al-Quran bagi orang yang tidak punya hafalan lain.
Meskipun ini marju saya sampaikan karena ini ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan, meskipun tidak rajih. Yang rajih wallahu taala alam bahwasanya pahalanya memang sebanding membaca sepertiga Al-Qur'an, dan kalau diulang-ulang 3 kali sebanding dengan pahala membaca Al-Qur'an semuanya. Kemudian termasuk fadilah atau keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki dari Ansor, dia menjadi imam di Masjid Quba. Menjadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang masih Masjid Quba di Madinah ya. Dia menjadi imam zaman Nabi, dia menjadi imam di Masjid Quba. Setiap kali ngimami ya, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Ikhlas. Setelah membaca surat Al-Ikhlas, dia membaca surat yang lain. Jadi dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, dan surat yang lain. Maka makmumnya itu bilang kepadanya, kenapa kamu itu kok baca surat Al-Ikhlas ditambah surat yang lain? Kenapa kalau baca surat Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas saja, kalau yang lain ya yang lain saja? Kemudian laki-laki ini menjawab, saya suka membaca surat Al-Ikhlas dan saya tidak akan meninggalkannya. Kalau kalian mau saya imami ya saya tetap jadi imam. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, saya nggak jadi imam. Gitu. Tapi orang-orang itu nggak mau, dia maunya dia yang jadi imam karena dianggap orang ini yang punya keutamaan atau yang paling banyak hafalannya. Maka orang-orang pun ketika Rasulullah datang ke sana ke Masjid Quba, orang-orang pun mengadu ataupun bilang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada imam tadi, ya fulan ma yamna'uka antaf ala ma ya'muruka bi ashabu. Wahai fulan, apa yang mencegahmu kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh teman-temanmu? Kenapa kamu tidak mencukupkan dengan Al-Ikhlas saja atau surat yang lain saja? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadis surah fi kulli rakaah, masih pertanyaan Nabi kepada imam tadi. Dan apa yang menyebabkanmu selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat? Maka dia mengatakan, ini uhibbuha, sesungguhnya saya mencintainya. Imam tadi di Masjid Quba mencintai surat Al-Ikhlas. Faqal, maka Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini memasukkan kamu ke surga. Kecintaan pada surat Al-Ikhlas memasukkan ke surga. Kalau kita jadi makmum, imamnya baca surat Al-Ikhlas, senang apa enggak, Pak? Senang ya? Cepat ya? Ya, cepat rukuk. Tapi imam ini tidak ya. Dia karena cinta kepada surat Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas. Dan Rasulullah mengatakan, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas memasukkan kamu ke dalam surga. Kemudian ada hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa laki-laki ala sariyatin. Jadi sariyah itu pasukan tapi kecil. Jumlahnya tidak banyak. Biasa diutus Nabi tidak ikut di dalamnya untuk satu keperluan ya, mungkin menghalau orang Arab Badui ya, yang mengganggu daerah perbatasan ya, atau mungkin menjaga wilayah kaum muslimin. Itu namanya syariah. Jadi bukan untuk perang yang besar ya, dan untuk berjaga-jaga ya, atau menghilangkan gangguan-gangguan yang kecil di wilayah-wilayah kaum muslimin. Nah imamnya ya, untuk mereka sholat jamaah, imamnya itu kayak tadi, tapi dibalik, membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat yang lain, baru selesai itu membaca surat Al-Ikhlas ya. Tatkala mereka kembali, mereka pun mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan imamnya tadi. Maka ditanya sang imam tadi, dia mengatakan li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat Al-Ikhlas itu sifat ar-Rahman, ada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan saya cinta, saya suka untuk membaca
surat Al-Ikhlas karena di sana terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, "Akhbiruhu annallaha yuhibbu." Kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas, maka Allah pun mencintainya. Dan juga hadis yang lain dari Mu'ad bin Abdillah, bukan Mu'ad bin Jabal ya, Mu'ad bin Abdillah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Kul huwallahu ahad wal muawwidatain khina tumsi wa khina tusbih salasa marrat takfika min kulli syai'. Bacalah olehmu kul huwallahu ahad sampai selesai maksudnya ya. Bukan kul huwallahu ahad saja. Wal muawwidataini dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas ketika pada waktu pagi dan pada waktu sore 3 kali ya. Baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali ketika pagi dan sore. Maka Rasulullah bersabda, takfika min kulli syai'. Maka surat-surat tersebut itu mencukupimu dari segala sesuatu. Mencukupimu dari segala sesuatu. Artinya melindungi dari segala sesuatu yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir, fadilah dari surat Al-Ikhlas ini dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asra marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai ya, 10 kali, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah membangunkan untuknya istana di surga. Istana di surga. Lafaz hadis ini adalah qasron, artinya istana, bukan bait, artinya rumah, istana. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah membangunkan untuknya istana di surga. Kalau kita di dunia disuruh membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, dibangunkan rumah, mungkin cepet-cepetan ya, bukan cuma 10, 100 kali baca. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Idan astaksiru ya Rasulullah." Kalau begitu saya akan memperbanyak ya Rasulullah. Dia akan memperbanyak karena banyak dibangunkan istana di surga. Maka Rasulullah bersabda, "Allahu aksar wa atyab." Allah akan memperbanyak dan memperbagus. Semakin kamu banyak membaca surat Al-Ikhlas, semakin banyak ya istana di surga dan semakin bagus. Selanjutnya tentang marhalah nuzul atau waktu turunnya surat Al-Ikhlas. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Dan dua-duanya itu bersandar pada riwayat dan hadis ya. Jadi kalau kita tahu ulama itu berpendapat, maka kita harus yakin bahwasanya ulama itu tidak berpendapat semaunya sendiri ya, atau ngawur, itu tidak. Ulama berpendapat itu mesti ada dasarnya. Mereka mesti ada dasarnya. Ada yang mengatakan Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Ada juga yang mengatakan Madaniyah. Yang mengatakan Makkiyah itu bersandar pada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab, bahwasanya orang-orang musyrikin Mekah, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, terangkanlah kepada kami Tuhanmu. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada orang-orang musyrik Mekah datang kepada Nabi, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepada kami Tuhanmu, sesembahanmu itu siapa? Kok tidak boleh nyembah ke patung, berhala, sesembahanmu itu siapa?" Maka Allah menurunkan surat ini, surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah, huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengannya.
dan tidak ada seorang pun yang membandinginya. Ini riwayat Imam Ahmad. Kemudian ditambahkan lagi dalam riwayat Imam Tirmidzi, ini perkataan Ubay bin Ka'ab, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad, As-Samad yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Perkataan Ubay bin Ka'ab, karena tidak ada sesuatu yang dilahirkan kecuali dia akan mati. Sesuatu yang dilahirkan dia akan mati. Dan tidak ada sesuatu yang mati kecuali dia akan diwarisi. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mati dan tidak akan diwarisi. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Ubay bin Ka'ab berkata lagi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menandinginya, dan tidak ada yang semisal dengannya. Itu yang mengatakan surat Al-Ikhlas Makkiyah, turun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan Madaniyah, turun setelah hijrah. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Amir bin Tufail dan Arbad bin Rabi'ah itu keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Amir, ila ma tad'una, wahai Muhammad, kamu itu berdakwah kepada kami itu mengajak ke apa gitu. Dia bertanya seperti itu. Kamu berdakwah itu mengajak ke apa? Maka Rasulullah bersabda, ilallah, mengajak kepada Allah. Jadi kalau orang itu berdakwah, dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak ke golongannya atau mengajak ke kelompoknya. Waliyadzubillah. Karena apa? Karena semua itu makhluk Allah. Maka tidak boleh makhluk itu diberi kewajiban, diberi beban, kecuali sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang itu membebani orang lain ternyata itu bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berdakwah itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dakwah yang baru. Sebagaimana telah diterangkan oleh pada ahad lalu dalam kajian Sirah Nabawiyah, orang-orang Mekah di Hijaz dulu itu beribadah hanya kepada Allah. Ketika dakwahnya Nabi Ibrahim dan Ismail itu menyebar di Mekah dan sekitarnya, akhirnya datanglah zamannya Amr bin Luhai membawa berhala dari Syam, Hubal, patung yang besar. Dan juga akhirnya tersebarlah berhala-berhala itu di Jazirah Arab, terutama di Hijaz. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala. Nabi Muhammad dakwahnya bukan dakwah baru, dia mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, banyak sekali yang menolak, menentang ya. Tidak mau beriman, padahal itu dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga orang-orang sekarang ya. Kalau dia diajak untuk memurnikan agama ini sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang itu tidak mau. Padahal aslinya itu kembali kepada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking sudah kebiasaannya, ya, diterima turun temurun, maka akhirnya kalaupun diajak kembali kepada yang hak, diajak meninggalkan sesuatu yang itu bukan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau. Kita lanjutkan hadisnya. Bahwasanya Nabi bersabda mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Amir mengatakan, "Sifhulana." Terangkanlah kepadaku dia itu, Allah itu, apakah min dahabin huwa au min fiddah? Apakah Allah itu terbuat dari emas atau dari perak atau dari besi atau dari kayu? Ini saking bodohnya karena dia mengira Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dimaksud Allah itu nama patung. Jadi dia mengatakan apakah itu dari emas atau dari perak atau dari besi atau dari kayu. Maka turunlah surat ini. Surat Al-Ikhlas.
Itu yang mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas itu adalah Madaniyah, wal awal arjah insyaallah taala wallahu alam, dan yang awal yang mengatakan Makkiyah insyaallah lebih rajih ya, lebih kuat. Kalaupun benar sahih hadis Ibnu Abbas, maka itu pun tidak menghalangi sahihnya hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya surat ini turun berkenaan dengan pertanyaan orang-orang musyrik Mekah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan siapakah Tuhan Nabi Muhammad SAW. Makanya oleh karena itu ini membantu kita memahami surat Al-Ikhlas. Jadi isinya kan ada asbabun nuzul, sebab turunnya, yaitu menerangkan tentang siapa Tuhan, menerangkan tentang siapa Tuhan, atau siapa Tuhannya Nabi Muhammad SAW, atau siapa Allah Subhanahu Wa Taala dan apa sifat-sifatnya. Dan surat Al-Ikhlas ini di sana disebutkan sebagian sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Dia yang Esa, yang terkumpul ya, segala sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian Allah juga yang dituju pada setiap hajat dan kebutuhan. Dia Allah yang Maha Kaya. Dari yang selainnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbebas atau tersucikan dari sifat-sifat kekurangan. Qul huwallahu ahad, ayat pertama dari surat Al-Ikhlas, artinya qul, katakanlah Allahu ahad, Allah itu Esa. Kata qul atau katakanlah disebutkan oleh sebagian ulama, di sini ada dua faedah. Kenapa disebutkan qul? Yang pertama, supaya orang itu memperhatikan apa yang setelahnya, supaya memperhatikan apa yang setelahnya. Dan faedah yang kedua, karena sebagai jawaban dari pertanyaan tadi, dari pertanyaan orang-orang musyrik, maka disebutkan qul. Begitu juga dhamir huwa, itu adalah disebutkan salah satunya oleh Syekh Utsaimin, namanya dhamirus sya'ni, supaya orang itu memperhatikan yang setelahnya. Qul huwallahu ahad, ay qul ya Muhammad qaulan jaziman innallaha ahad. Katakanlah wahai Muhammad, perkataan yang teguh, bahwasanya Allah itu Esa. Ay wahidun la syarikalah. Allah itu Esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada sekutu, tidak ada tandingan. Yang pertama dari ayat ini, Nabi Muhammad SAW mengajak berdakwah, beribadah kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Jadi mudah, di dakwahnya itu mudah mengajak kepada beribadah kepada Tuhan yang satu atau sesembahan yang satu. Karena Rasulullah diutus, itu tidak semua umatnya itu pintar semua, tidak ya. Ketika Rasulullah diutus itu ada juga umatnya yang sudah tua, ada yang wanita yang sudah tua, ada anak-anak, ada orang Arab Badui. Semua itu ya wajib wajib masuk Islam. Nah, Islam itu tidak susah, tidak. Dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu dimulai dengan yang mudah-mudah, perkara yang semua orang itu bisa nerima, tidak sesulit-sulit banget. Itu juga ayat ini mudah, simpel ya, dipahami. Qul huwallahu ahad, dialah Allah sesembahan yang Esa, yang tunggal. Al-munfaridu bil kamal, Allah yang Esa dalam kesempurnaannya, yang mempunyai semua asma-asmaul husna dan sifat-sifat yang mulia. Ahad, Esa, ay mutawahidun bijalali wa adzamatih, laisa lahu masilun wa laisa lahu syarikun fi dzati wa sifati wa af'ali. Yaitu Allah yang Esa dalam keagungannya dan kebesarannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang membandingi, tidak ada sekutu ya. Dia sempurna dalam sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Esa dalam keagungan dan kebesarannya, yang maha mulia lagi maha perkasa.
Dari mudah dakwah Nabi Muhammad SAW mengajak kepada penyembahan atau peribadatan kepada Tuhan yang satu. Dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, insya Allah ini mudah ya tafsirannya. Ahad, Allah Esa ya. Sembahan yang satu, yang sempurna, yang tidak ada yang membandingi, tidak ada yang menyerupai ya. Kemudian tidak bersekutu. Namun pada kenyataannya, kadang-kadang kaum muslimin sendiri pun itu sering lupa. Tentu kita tidak berbicara yang di sini, insya Allah yang di sini sudah paham semua. Ada sebagian yang mungkin punya ritual-ritual khusus, mungkin tahunan, ya, mungkin mingguan atau yang lain, yang itu tidak diajarkan dalam Islam. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mendapatkan kebaikan atau menolak madorot. Padahal semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Misalnya ada yang menyembelih kemudian dilarung ya, tahu ya, dikentirkan ke segoro ya. Tujuannya apa sebenarnya? Bahkan itu orang Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala gimana, Pak? Sesajen. Ya, sesajen ya. Sesajen tujuannya supaya misalnya penghuni tempat ini ya, agar tidak marah, agar tidak mencelakakan orang yang lewat. Padahal semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang memberikan manfaat ataupun menolak bahaya. Jadi sebenarnya pelajaran tafsir ya, itu adalah menerangkan apa yang ada dalam ayat. Tapi selebihnya dari itu, maka kita harapkan setelah kita mengetahui tafsirnya, mufrodat atau kosakata Al-Quran itu bisa kita ingat-ingat terus ya, dalam hati kita. Ayat yang kedua, Allahus Somad. Syekh Utsaimin mengatakan Allahus Somad banyak sekali perkataan. Adharnya ada dua, dan ini dua-duanya tidak bertentangan. Yang pertama Al-Kamil fi sifatih, yang dinamakan As-Somad itu adalah Al-Kamil fi sifatih, yaitu yang sempurna dalam sifat-sifatnya. Kemudian makna As-Somad yang kedua, yaitu yang dituju atau yang dijadikan tempat bergantung dalam setiap kebutuhan atau hajat. Ini tafsiran dari kata As-Somad. Dua-duanya ini adalah benar. Allahus Somad, Allah itu sempurna dalam sifat-sifatnya. Allahus Somad, Allah juga dijadikan tempat bergantung ya, dalam segala kebutuhan. Tafsiran As-Somad. Maka orang muslim kalau mengetahui ayat ini ya, harusnya dia menggantungkan seluruh kebutuhannya, seluruh hajatnya, seluruh keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sifat-sifatnya. Pada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, kemudian maha mulia, maha dermawan, dan segala maha, maka seharusnya lah orang-orang ataupun manusia atau kaum muslimin khususnya itu ketika ada kebutuhan, ada hajat, ada keperluan, itu bergantungnya kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja namanya, apakah itu namanya doa, isti'anah, istighosah, semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Paling tidak ada 3 golongan yang mengatakan ataupun mendakwakan Allah itu mempunyai anak. Yang pertama adalah orang-orang Nasrani ya, jelas. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih atau Isa itu adalah anak Allah. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah.
Kemudian yang ketiga, orang-orang musyrik. Sebagian orang-orang musyrik dulu mengatakan al-malaikah banatullah. Para malaikat itu anak-anak wanita Allah. Jadi orang-orang musyrikin Mekah dulu, saking mereka bisa dikatakan kurang ajarnya gitu kepada Allah, mereka mengatakan Allah mempunyai anak wanita, yaitu para malaikat. Mereka sendiri kalau anaknya itu lahir wanita, enggak suka. Dia mengatakan Allah mempunyai anak wanita. Kalau istrinya itu melahirkan anak wanita, dia enggak suka. Itu orang-orang musyrik dulu. Nah, ayat ini menjadi bantahan bagi tiga golongan ini, ya, tiga golongan ini, baik itu orang Nasrani ataupun orang Yahudi maupun orang-orang musyrik atau sebagian orang musyrik. Kemudian lam yulad, Allah juga tidak diperanakkan. Ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang yang menyembah itu tadi, menyembah Isa ataupun menyembah Uzair ataupun menyembah patung-patung yang dianggap itu adalah patung-patung malaikat. Kenapa? Karena kalau yang dilahirkan itu tidak pantas jadi Tuhan. Jadi semua yang dilahirkan itu tidak pantas jadi Tuhan, jadi sembahan. Sembahan waktu dilahirkan ataupun dikandung sebelumnya. Bagaimana saat dia dikandung? Siapa yang mengurusi langit dan bumi? Ketika saat dia dilahirkan, saat dia menyusu pada ibunya, siapa yang mengurus semua alam semesta ini? Makanya ini sebagai bantahan, sekali lagi saya katakan bahwasanya yang dilahirkan itu tidak pantas jadi Tuhan. Jadi surat Al-Ikhlas, saya ulangi lagi, sebagaimana jawaban dari jawaban kepada orang-orang musyrik tadi, surat Al-Ikhlas itu untuk menerangkan, ya, tentang hakikat ketuhanan, tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, tentang bantahan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bisa terbantahkan dengan surat Al-Ikhlas ini. Dan ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara ataupun serupa sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ay lam yakun lahu ahadun musawiyan fi jami'i sifatih. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Tidak ada seorang pun yang membandinginya atau menyerupainya atau menyamainya. Dan juga tidak ada yang membantunya, ya, berserikat seorang pun, baik itu serikat dalam rububiyah atau uluhiyahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang mutlak, mengatur alam semesta ini, tidak ada sekutunya, ya, tidak ada pembantu karena lemahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yumsikus samawati wal ardi an tazula. Jadi Allah itu yang menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Makanya keyakinan kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya alam semesta ini yang mengatur mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya di mana-mana, bukan cuma di Arab, ya, di seluruh dunia. Tidak ada satu wilayah pun kecuali itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang membantunya, baik itu para wali, ya, atau para nabi yang sudah meninggal, maka mereka itu bukan pembantu Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya banyak umat muslim pun yang mereka itu masih samar tentang hal ini. Dikatakan bahwasanya wali-wali itu adalah menguasai satu wilayah tertentu atau daerah tertentu. Waliyadzubillah, dari keyakinan seperti ini. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala Ahad, Allah yang Maha Esa, ini juga sebagai bantahan atau yang membatalkan terhadap keyakinan orang-orang Majusi yang mengatakan bahwasanya di alam ini ada dua ilah, ada dua rob, yaitu an-nur wa dzulumah, cahaya dan kegelapan. Jadi orang-orang Majusi punya keyakinan bahwa alam ini ada dua Tuhan,
Tuhan yang cahaya dan Tuhan kegelapan. Makanya surat Al-Ikhlas ini ketika turunnya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini membantah semua keyakinan-keyakinan yang menyimpang tentang Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhan dua, ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan banyak, ada yang mengatakan ini anak Allah, dan lain sebagainya. Maka surat Al-Ikhlas ini merupakan bantahan dari itu semua. Demikian tafsir surat Al-Ikhlas. Kita lanjutkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq ada 3 nama, begitu juga surat An-Nas. Yang pertama surat Al-Falaq nama, dan ini yang ditulis di mushaf-mushaf. Kemudian nama yang kedua adalah Qul A'udzu Birabbil Falaq. Jadi namanya surat Qul A'udzu Birabbil Falaq. Kemudian nama yang ketiga jika digabung dengan surat An-Nas disebut surat Al-Mu'awwidataini ya. Disebut surat Al-Mu'awwidataini, surat perlindungan, surat perlindungan. Karena surat Al-Falaq dan surat An-Nas isinya itu adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Bedanya surat Al-Falaq itu berlindung kepada Allah dari kejahatan yang menimpa badan atau jasad. Sedangkan surat An-Nas itu berlindung kepada Allah dari keburukan yang menimpa jiwa atau hati. Jadi surat Al-Falaq berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang menimpa badan ataupun jasad. Kemudian surat An-Nas berlindung kepada Allah dari kejahatan yang menimpa hati atau jiwa kita. Itu nama surat Al-Falaq. Dan begitu juga surat An-Nas ya. Dinamakan surat An-Nas, juga dinamakan surat Qul A'udzu Birabbin Nas ya. Dan juga dinamakan surat Al-Mu'awwidataini, 2 perlindungan, jika digabung dengan surat An-Nas. Begitu juga seperti dalam surat Al-Ikhlas, para ulama berbeda pendapat apakah ini Makkiyah atau Madaniyah, Al-Falaq dan An-Nas. Dan salah satu keutamaannya tadi sudah kita singgung, yaitu dibaca ketika hendak tidur, ketika pagi, dan ketika sore. 3 kali. Ada yang mengatakan surat ini atau kedua surat ini adalah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Dan ini riwayat dari Ibnu Abbas. Sahih riwayatnya mengatakan surat ini adalah Makkiyah. Ada juga yang mengatakan Madaniyah. Ini juga riwayat dari Ibnu Abbas. Tapi riwayat yang kedua tidak sekuat riwayat yang pertama. Tapi yang mengatakan Madaniyah ada lagi yang mendukung, yaitu disebutkan hadis dari Aisyah dan juga Ibnu Abbas tentang asbabun nuzul surat ini, sebab turunnya 2 surat ini, yaitu ketika Nabi SAW terkena sihir. Ketika Nabi SAW terkena sihir. Jadi kalau Nabi itu bisa saja terkena sihir, maka kita hati-hati ya, harus berhati-hati. Meskipun Nabi SAW itu terkena sihir, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun tentang tabligh beliau atau dakwah beliau. Karena itu sihir itu hanya menimpa jasad dan tidak menimpa akal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zuraik. Jadi ada seseorang laki-laki yang menyihir Rasulullah dari Bani Zuraik, namanya Labid bin Al-A'sam. Namanya Labid bin Al-A'sam, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mereka pinter sihir, orang pinter sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, dan seterusnya. Jadi mereka dapat Tauratnya ditinggalkan, malah mempelajari sihir. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Jadi tidak mempelajari Taurat, malah belajar sihir.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, as'artu anallaha aftani fima astaftaituhu fihi." Wahai Aisyah, saya itu merasa Allah Subhanahu wa taala memberikan fatwa, memberikan petunjuk kepadaku pada apa yang aku minta petunjuk padanya, yaitu untuk mengobati sakitnya Rasulullah. Dalam riwayat dikatakan beliau sihir itu terkena kepala. Beliau sallallahu alaihi wasallam merasa sakit ya, jadi sakit kepala sampai-sampai dihayalkan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Jadi Rasulullah mengatakan, datang kepadaku dua orang laki-laki. Datang kepadaku dua orang laki-laki. Yang satu berdiri dekat kepala, yang lain berdiri dekat kaki. Maka salah satunya berkata, ini dalam mimpi, wallahu ta'ala alam, karena mimpi Nabi itu adalah wahyu. Jadi ada dua orang datang kepada Nabi, yang satu berdiri dekat kepala atau duduk dekat kepala, yang satu duduk dekat kaki. Yang satu mengatakan kepada yang lain, kenapa laki-laki ini sakit? Ya, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Maka yang lain mengatakan matbub, dia dibikin sakit oleh orang, ya, sihir. Qala man tabbah, siapa yang menyihirnya? Maka yang lain mengatakan, ya, satu lagi mengatakan Labid bin Al-A'sam, namanya Labid bin Al-A'sam. Kemudian yang lain bertanya lagi, pada apa sihirnya itu? Sihirnya itu pada apa? Jadi sihir itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, itu ada medianya ya, ada apa? Medianya. Medianya macam-macam ya, tergantung bisanya tukang sihir itu dan bagaimana setan itu membantunya. Nah, di sini Rasulullah sihirnya itu berupa fi mustin wa musatatin wa jufi tal'in nahlatin dakar. Jadi ada rambut ya, rambut yang rontok dari disisir. Jadi kalau kadang ada orang nyisir itu kan rambutnya rontok, itu medianya. Kemudian mustin, gigi sisirnya, jadi sisir itu kan ada giginya. Kemudian cuma itu diikat ya, diikat. Ada 11 ikatan dalam riwayat, diletakkan di dalam mayang kurma, itu dilubangi kayak pipa gitu, ditaruh dalamnya. Itu dari mayang kurma yang jantan, diletakkan di dalam sumur. Kemudian ditindih batu. Sumurnya ada airnya juga. Itu susah ya, nyarinya itu kalau nggak dapat petunjuk wahyu susah. Jadi sihir Labid bin Al-A'sam ini menyihir Rasulullah, pada rambut ada sisirnya ya. Kemudian diikat dengan 11 ikatan, ditaruh di dalam ya, kurma ya, batang kurma tapi masih kecil, masih muda, dilubangi, ditaruh dalamnya. Kemudian ditaruh di dalam sumur. Sebelah itu atasnya ada batu dan sumurnya masih ada airnya. Itu dicari. Maka Rasulullah mengutus dalam riwayat Ibnu Abbas, yaitu mengutus Ali, Zubair, dan Ammar bin Yasir ya, 3 orang ini. Maka mereka pun turun ke dalam sumur tersebut untuk mengambil itu tadi, media yang digunakan Labid bin Al-A'sam untuk menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, seakan-akan ya, air dalam sumur itu seperti rendaman khamr ya. Kemudian di atas sumur itu ada pohon kurma ya. Wa ka'anna ru'usa nakhliha ru'usus sayatin, seakan-akan ya, kurma itu seperti kepala setan, saking seramnya. Kan ada pohon juga yang seram gitu ya, ada pohonnya ada yang seram. Nah, bawahnya itu ada sumur tersebut, namanya di situ sebutkan Bi'ru Darwan, sumur Darwan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Ammar bin Yasir untuk mengambil itu tadi, sihir tadi. Kemudian dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas
Dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas yang 11 ayat, Al-Falaq 5, An-Nas 6. Nah, setiap dibacakan satu ayat, lepaslah satu ikatan. Atau wallahu ta'ala alam, dilepas satu ikatan sambil dibacakan satu ayat. Sampai akhirnya 11 ikatan dan dibacakan 11 ayat, akhirnya Rasulullah terbebas dari sihir. Namun begitu, ketika Rasulullah ditanya apakah engkau tidak membunuh saja orang tersebut, Rasulullah tidak mau, karena saya sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak ingin menyebarkan kerusakan di tengah manusia. Itu yang dikatakan asbabun nuzul atau sebab turunnya dua ayat ini, dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir oleh laki-laki Yahudi namanya Al-Labid bin Al-Asam. Sebagaimana kita singgung tadi bahwa surat Al-Falaq itu mengandung isti'adzah, permohonan perlindungan, dan al-i'tisam dari keburukan, ya, semua yang muncul dari makhluk. Yang menyebabkan amradun nafs, penyakit-penyakit badan atau penyakit-penyakit jasad. Dan insya Allah akan lebih jelas dengan kita membaca ayat per ayat. Ayat ini yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Rabb artinya Tuhan, pemilik, penguasa. Al-Falaq ada yang mengatakan subuh, waktu subuh. Jadi falak artinya secara bahasa itu adalah membelah, ya. Artinya apa? Membelah. Subuh dinamakan al-falaq karena dia membelah malam, atau membelah kegelapan menjadi terang benderang dengan al-falaq. Ada juga yang menafsirkan al-falaq ini maksudnya adalah seluruh makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya seluruh makhluk. Kalau al-falaq diartikan seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk juga al-falaq, artinya dia muncul sebelumnya tidak ada. Sebagaimana firman Allah, falikul habbi wan nawa, Allah lah yang membelah biji-bijian dan butir-butiran, ya, biji-bijian dan butir-butiran. Kemudian kata kul, ya, kata kul, sebagian ulama mengatakan kul di sini supaya orang itu menjaga lafaz surat Al-Falaq. Maksudnya apa? Ketika kita itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, maka kita membaca persis seperti yang ada dalam dua surat ini. Bukan secara maknanya, ya, tapi dibaca persis lafadznya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Begitu juga qul a'udzu birabbin nas. Jadi lafadz qul tidak boleh ditinggalkan. Begitu juga lanjutan surat. Jadi kata qul memberikan faedah supaya orang yang berlindung kepada Allah itu membaca sesuai lafadz yang ada dalam surat, kata-kata yang sesuai dalam surat. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dalam surat Al-Falaq ini tiga atau empat keburukan yang kita diperintahkan berlindung darinya. Yang pertama adalah min syarri ma khalaq, dari seluruh kejahatan apa yang diciptakan Allah atau seluruh kejahatan makhluknya. Ini yang umum. Kemudian dikhususkan dengan tiga setelahnya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari ghasik, ada yang mengatakan ghasik itu adalah malam. Idza waqab, jika gelap.
Kenapa disebut malam jika gelap? Karena kalau malam itu sudah gelap atau sudah datang malam, fil laili takhruju siba min ajamiha wal hawa min makaniha wa yajimu sarik wal mukabir wa yaqul harik wa yaqilu fil ghaus wa yambasu ahlu syarr alal fasad. Karena ketika datang malam itu ada hewan-hewan atau makhluk-makhluk lain yang jahat yang keluar pada waktu maghrib. Makanya Rasulullah menganjurkan atau memerintahkan supaya anak-anak itu waktu maghrib ditahan, tidak boleh keluar. Waktu maghrib ditahan, tidak boleh keluar. Itu juga keluar arwahul khabisah, roh-roh yang buruk. Maksudnya roh-roh yang buruk itu bukan roh orang yang sudah meninggal yang buruk, bukan. Tapi itu adalah nama bagi setan yang khusus kerjaannya itu ganggu anak kecil. Itu disebut arwahul khabisah. Jadi kita dengar roh yang buruk itu maksudnya bukan roh orang meninggal yang buruk, bukan. Tapi itu adalah jenis jin atau setan yang dia kerjaannya ganggu anak kecil. Itu keluarnya juga pada waktu gelap. Dan juga ada hewan-hewan yang keluarnya pada waktu malam, yang itu hewan beracun atau berbisa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan yang pertama dalam surat Al-Falaq ini, yaitu dari kegelapan malam apabila sudah gelap. Yang kedua, wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan an-nafasat yang meniup-niup atau wanita yang meniup-niup, para wanita yang meniup-niup fil uqad pada ikatan. Atau dengan kata lain adalah tukang sihir. Tukang sihir. Karena umumnya dulu ya, tukang sihir itu adalah wanita. Ini pendapat ulama, katakan nafasat. Kenapa nafasat itu jamak muannas? Karena kebanyakan sihir dulu dilakukan oleh wanita. Ada juga yang mengatakan nafasat itu tidak kembali kepada wanita, tapi kembali kepada jiwa. Artinya jiwa, seluruh jiwa, baik itu laki-laki atau perempuan, yang meniup-niup pada ikatan-ikatan untuk melakukan sihir. Jadi berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan tukang sihir. Kemudian yang ketiga adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang yang dengki apabila ia dengki. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya bibit-bibit kedengkian ya, itu ada pada setiap orang ya, bisa jadi ada pada setiap orang. Namun perbedaannya, ada orang yang menurutkannya dan ada juga yang tidak. Nah, perbedaan orang yang buruk dan yang baik, kalau orang buruk itu menurutkan kedengkiannya, dan yang baik itu meredam ya, meredam. Karena bibit-bibit itu semuanya ada. Kemudian apakah kejahatan orang yang hasad itu? Syekh Utsaimin mengatakan, kalau orang hasad itu melihat, memandang dengan matanya yang hasad, itu akan keluar dari dirinya sesuatu yang buruk yang bisa menimpa orang yang dihasati. Jadi kalau ada orang hasad memandang dengan pandangan yang buruk itu bisa keluar dari sana sesuatu yang gaib. Ini kita tidak bisa menerangkan karena itu sesuatu yang gaib. Keluar sesuatu yang itu bisa menimpa orang yang dihasati. Nah, itu bisa. Apa? Ain ya. Ya, ada yang mengatakan ain, tapi ada juga yang mengatakan ain itu lain lagi. Jadi ain itu pandangan mata, memang benar dari pandangan mata, namanya jaza ain, artinya mata. Tapi ain itu tidak mesti dari orang jahat. Tidak mesti dari orang jahat. Bahkan dari orang yang mencintainya pun itu bisa keluar. Kalau dia tidak mengatakan Masya Allah atau Barakallah. Laula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah ya, dalam surat Al-Kahfi. Kenapa ketika kamu masuk ke kebunmu kamu tidak mengatakan masya Allah la quwata illa billah? Dari sini ada sebagian ulama mengatakan kalau orang itu takjub pada dirinya, kadang-kadang setan itu kan datang, wah kamu ini sudah orang baik ya, masya Allah amalmu besar bagus. Maka hendaknya dia mengatakan kalau ada perasaan seperti itu dia mengatakan masya Allah la quwata billah. Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah, la quwata billah, tidak ada daya kecuali dari Allah. Kalau dia takjub pada orang lain,
ya, mungkin anaknya, mungkin kendaraannya, mungkin rumahnya, dia takjub, mungkin kebunnya, supaya tidak terkena ain, ya, dia mengatakan barakallah, ya, semoga Allah memberkahi, barakallah. Kalau takjub yang kan barakallah. Ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang melihat sahabat yang lain, wallahu alam tentang derajat hadisnya. Tiba-tiba sahabat yang dilihat itu karena badannya bagus, ya, kulitnya putih, akhirnya langsung jatuh sakit. Maka Rasulullah mengatakan kepada yang melihat, kenapa kamu tidak mengatakan barakallah atau laulat barokta? Kenapa kamu tidak mengatakan barakallah? Semoga Allah memberkahi. Nah, itu kejahatan orang yang hasad. Jadi orang yang hasad tidak mesti melakukan perbuatan yang sihir misalnya atau perbuatan yang lain. Pandangan matanya saja itu pun bisa menimbulkan penyakit bagi orang yang dihasadi. Oleh karena itu surat Al-Falaq ya termasuk komplit ya perlindungan yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut. Masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Selanjutnya surat An-Nas ya, fadilahnya sudah kita sebutkan tadi, begitu juga namanya. Begitu juga perbedaan ulama tentang turunnya apakah di Mekah atau di Madinah. Dan khususan surat ini dibanding surat surat Al-Falaq tadi, kalau surat Al-Falaq berlindung kepada Allah dari bahaya yang menimpa jasad atau badan, kalau ini dari bahaya yang menimpa jiwa, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbun nas, yaitu Tuhannya manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia atau yang merajai manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan al-waswas, bisikan-bisikan al-khannas. Al-khannas itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang bersembunyi. Maksudnya di sini adalah setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ya. Bisikan itu ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Lalu apakah was-was atau bisikan-bisikan dari jin dan dari manusia? Di antara pendapat mengatakan bisikan dari jin jelas ya, yaitu ketika orang mendapat bisikan dari jin karena dari setan jenis jin maksudnya. Karena Rasulullah bersabda bahwasanya setan itu mengalir ya dalam diri manusia mablagha dam, sampai sebagaimana aliran darah atau sampai ke sampainya aliran darah. Dari segala sisi setan itu bisa datang. Itu bisa membisikkan keburukan kepada dada manusia. Dan Rasulullah juga bersabda bahwasanya tidak ada seorang dari kalian kecuali dia sudah ada korin atau penyertanya dari malaikat dan dari jin. Jadi manusia itu mesti ada yang menyertai dari malaikat atau dari jin. Maka sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya juga ada korin atau yang menyertai dari golongan jin, tetapi dia sudah aslam. Aslam ada yang mengartikan dia sudah masuk Islam, aslam ada yang mengartikan aslam dia sudah menyerah. Artinya setannya sudah menyerah untuk menggoda Nabi Muhammad SAW. Maka kita berlindung kepada Allah dari bisikan jin ini atau setan ini. Kemudian bisikan manusia, ada yang mengatakan wallahu alam, ini adalah salah satu tafsirannya. Dahulu orang-orang Yahudi sama orang-orang musyrik itu mereka bersekongkol. Mereka suka berbisik-bisik ketika ada orang muslimin lewat, mereka bisik-bisik. Ini kok mengganggu orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam itu, orang muslim seakan-akan bertanya-tanya, kenapa orang Yahudi itu kok berbisik-bisik? Jangan-jangan membuat makar untuk mengganggu saya. Seperti itu. Maka ini salah satu tafsiran dari was-was atau bisikan yang dilakukan oleh manusia. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pelajaran kita, semoga ada manfaatnya. Kita ulangi lagi. Yang pertama tadi tentang penjagaan terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran diterima itu secara mutawatir
melalui sanad tulisan maupun ucapan. Berikutnya adalah tafsir surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Telah kita singgung tentang namanya, tentang tempat turunnya, kemudian juga asbabun nuzul, sebab turunnya, kemudian fadilah, keutamaannya, dan sedikit tafsirnya. Yang semua itu kita harapkan, ya, kalau orang itu tahu mufradat atau kosakata Al-Quran, maka dia bisa mengingat-ingat, bisa menerapkan, mengimplikasikan dalam kehidupannya, baik itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, ataupun untuk orang lain. Artinya yang sudah kita tafsirkan mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu mengandung pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama berupa peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa petunjuk kepada jalan yang lurus, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap apa yang kita lakukan dan memberikan istiqomahan kepada kita, iman dan Islam sampai bertemu dengannya kelak. Dan kalaupun ada kekurangan, mohon dimaafkan ataupun kesalahan, karena tidak mungkin kita itu belajar agama dari satu tempat. Mungkin antum dengar pengajian dari sini, kemudian baca dari tempat lain, dengar dari tempat lain, akhirnya ilmu itu bisa berkumpul. Jadi jangan mengharapkan kita itu bisa dapat semua ilmu dari satu tempat atau dari satu kali ngaji, ya, itu tidak bisa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.